Nama Elda, asal Pekanbaru. Pertanyaannya, bagaimana cara melanjutkan kuliah ke luar negeri seperti MIT atau yang lainnya, ditujukan ke Kak Isna. Mungkin nanti Kak Indro bisa nambahin juga gitu, misalkan mau main yang lainnya. Yang kedua, Yusni asal Aceh. Untuk masuk NUS, apakah harus ada prestasi tertentu atau harus buat esai? Ya, ditujukan ke Kak Indro. Mungkin Kak Isna dulu bisa menjawab, baru nanti Kak Indro untuk kedua pertanyaan. Ya, oke. Terima kasih Elda pertanyaannya. Pekanbaru ya, lama nih belum Pekanbaru lagi. Cara yang pertama, kalau misalnya teman-teman memang pengen dari S1, pengen ke luar negeri, kebetulan saat ini sedang ada pembukaan beasiswa untuk kuliah, ketik ya di kolom komentar. So, ini nama beasiswanya, Stipendium Hungaricum. Jadi ini beasiswa pemerintah Hungaria untuk kuliah dari S1 sampai S3. Kemudian mungkin nanti teman-teman yang pengen tahu infonya lebih lanjut, kebetulan saya ada di PPI Hungaria, jadi silahkan di-follow IG-nya PPI Hungaria kalau mau coba ya. Deadline-nya sampai 15 Januari 2021. Beasiswa buat S1-nya lumayan banyak peluangnya ya. Bocoran kemarin yang daftar beasiswa stipendium Hungaricum ini berapa ya? Pokoknya yang diterima 10. Jadi sangat besar ya untuk ukuran yang daftar tuh kalau nggak salah sekitar 20-an dan yang diterima 10. Jadi setengahnya. Jadi kalau mau coba, kalau teman-teman atau ibu guru yang pengen coba buat kuliah di Eropa, boleh coba. Informasinya lumayan lengkap ada diketik Stipendium Hungaricum di Google, nanti bisa keluar langsung gitu ya ke website yang memang ada. Terus kalau misalnya memang pengen lihat-lihat dulu, itu banyak infonya di PPI Hungaria dari IG kita yang kelola IG-nya, dan kebetulan saya juga kelola IG-nya, jadi saya tahu isinya apa. Terus gimana caranya biar bisa dapat beasiswa gitu ya. Yang pertama yang jelas bahasa Inggris, karena ya kita mau komunikasi pakai apa gitu ya, kan nggak mungkin juga bahasa Indonesia gitu ya. Contoh kasus untuk stipendium Hungaricum ini, dia yang penting teman-teman bisa bahasa Inggris dengan cara dibuktikan dengan tesnya IELTS ya. IELTS. TOEFL juga masih bisa. Terus juga nanti ada tes masuk. Nah, tes masuknya juga pakai bahasa Inggris. Jadi kalau memang mau kuliah ke luar negeri, caranya memang harus bisa bahasa Ya. Inggris gitu ya. Kalau Itu untuk Kaisna udah sendiri mutlak. pernah coba-coba nggak, misalkan ke MIT gitu, atau pernah punya teman yang coba ke sana, atau Kaisna mau S3-nya mau di kampus apa nih gitu? Artinya kan tadi kan dia mau masuk MIT nih, atau mungkin masuk Oxford gitu, gimana sih gitu kan? Atau Kaisna gimana? Jujur kalau saya tipe yang kayak gini teman-teman. Kuliah di kampus sangat keren, itu keren banget gitu. Tapi saya juga perlu ngaca nih. Apakah saya sudah sekeren itu untuk masuk sana gitu ya. Jadi saya lebih kepada berpikir punya mimpi tadi ya, mimpi saya besar gitu ya. Tapi tetap realistis gitu ya. Realistis ya, oke oke. Tapi juga masih punya mimpi. Oke, Contohnya ya, ke Oxford saya gitu. punya mimpi buat kuliah di Oxford karena S2 belum dapat, mungkin S3 dapat, kalau misal belum dapat Amin. juga mungkin di tempat lain. Oke Kak. Nah untuk Endro mungkin bisa tadi menjawab pertanyaan Elda tadi, apakah mungkin ada teman yang masuk MIT itu gimana caranya? Atau tadi yang Yusni dari Ya. Aceh, dia kalau di Indonesia itu apakah harus ada prestasi? Nah atau gimana? Apakah kalau biaya sendiri berapa nih biayanya Kak? Gitu loh. Oke, ya. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Pertama mau jawab buat Elda dulu. Halo Elda. Ya, jadi ada teman, saya ada beberapa teman yang lagi berkuliah di MIT sekarang. Jadi bagaimana caranya melanjutkan kuliah ke luar negeri seperti MIT? Seperti yang Kak Isna bilang tadi juga benar. Jadi ya buat kita bisa ke MIT, yang satu tentunya kita harus bisa Inggris. Kalau misalnya untuk ke Amerika sendiri seperti MIT, tes yang harus diambil ada dua. Jadi ada TOEFL yang adalah tes Inggris dan ada SAT. Ya, yang adalah Inggris dan beberapa pelajaran lain, misalnya matematika, fisika, biologi dan sebagainya. Jadi itu adalah hal yang itu adalah tes atau kayak sertifikat yang harus diambil dulu. Nah, tergantung untuk setiap uni. Kalau misalnya untuk MIT tentunya butuh prestasi lebih, kayak contohnya Kak Isna udah berhasil OSN dan lain sebagainya. Itu pasti membantu banget. Dan kayak contohnya buat saya juga dulu juga pernah dapat medali emas OSN bidang fisika.
Jadi ya perlu ada prestasi-prestasi. Cuman tidak ada salahnya mencoba. Jadi banyak juga universitas lain juga di Oke. Amerika yang bagus-bagus juga, nggak harus MIT dan lain-lain. Mungkin saya share sedikit tentang ini. Jadi kalau mau daftar ke Universitas Amerika bisa melalui website itu namanya Common App. Hmm. Oke, Oke, itu ya. semoga itu menjawab. Oke. Nah, ya, Oke, oke. berikutnya saya tanya nih, pertanyaan saya dulu nih. Nah, ini kan kita diskusi inspirasi gitu. Nah, untuk kedua narasumber, misalkan untuk Kak Isna dan Kak Indro, nah sebenarnya siapa inspirasi kalian kan begitu nih. Nah, kalau kami mungkin terinspirasi dengan kalian berdua, dua sosok ini, kira-kira inspirasi masing-masing kalian itu apa dan apa yang menjadi value daripada yang kalian pegang gitu loh. Kan pasti punya nilai dong ibaratnya. Ya, mungkin Isna dulu yang bisa menjawab siapa nih inspirasinya Wah, nih? aku padahal lagi mikir. Inspirasi sebenarnya dari banyak orang ya. Maksudnya kalau menemukan satu sosok yang single tuh enggak. Tapi memang agak cheesy. Apa ya bahasa Indonesia cheesy? Ya tau lah ya. Maksudnya apa ya, agak cheesy gitu. Kalau ditanya inspirasinya dari mana? Dari Facebook. Karena dulu zamannya belum Instagram. Maksudnya dari Facebook adalah saya tuh suka kepoin orang yang orangnya tuh orang keren. Jadi dulu karena saya memang suka OSN gitu ya, suka berkompetisi, dulu jadi tahu gitu ya kan, dulu suka ada kayak daftar peraih medali di OSN apa gitu. Nah dari situ saya suka Google nih, suka kepoin di Facebook mereka, ini tuh siapa? Contohnya ya, yang paling jelas gitu ya. Ada satu kakak angkatan yang sekarang lagi kerja di Amerika, namanya Sarah Sausan. Kakaknya tuh keren banget di Facebook gitu ya, suka berbagi inspirasi, suka berbagi cerita. Terus satu lagi yang sekarang masih deket banget itu namanya Kak Asri, dia lagi kuliah di Oxford. Jadi dia dulu dari SMA memang saya suka udah ngefans sama dia gitu ya. Jadi lebih kepada karena beliau tuh prestatif gitu ya. ISO, dapat medali perak, terus bercerita tentang pengalamannya. Jadi ya dari sosial media, jadi sangat cheesy gitu ya menemukan inspirasi karena memang suka gitu ya lihat orang-orang keren yang oh wow mereka apa ya berdampak gitu ya berkontribusi untuk negara gitu ya terus mereka juga punya prestasi gitu jadi ya dari situ sih dulu inspirasinya mulai muncul gitu bisa yang Oke, bikin semangat thank gitu you, ya. guys. Nah, untuk Andrew sendiri, kira-kira siapa nih inspirasinya gitu ya? Sehingga Boleh. akhirnya itu menjadi bensin lah, penyemangat gitu, dari bahan bakar lah namanya untuk terus berjuang di segala, pasti banyak kan tantangannya kan, kampus bagus, ya challenge-nya juga bagus gitu loh. Betul, betul. Sebenarnya kalau buat saya ada satu role model yang selalu saya look up upon, ya selalu saya apa ya pandang gitu, yaitu adalah Bill Gates. Jadi ini dari kecil sebenarnya kenapa terinspirasi sama Bill Gates karena dia start from zero, dia mulai dari nol, dia bikin segala sesuatunya di garasi dia pada awalnya sampai sekarang dia bisa jadi orang kekaya ketiga sekarang di dunia. Dan ya, jadi terinspirasi oleh itu dan juga dia banyak memberikan kembali ke komunitas. Jadi dari sumbangan, dari foundation dia yaitu Bill and Melinda Gates dan lain sebagainya. Itu kalau role model atau panutannya. Tapi kalau misalnya what fuels me, right? Apa yang Oke. benar-benar bikin push terus adalah dari Facebook juga sebenarnya Oh dulu ya. zaman-zamannya dan YouTube. Jadi Facebook saya tuh isinya ngikutin teknologi-teknologi yang baru keluar dan segala macam. Dan semua ini ya terus-terusan apa ya bikin saya jadi kayak wah pengen juga nih bikin-bikin hal-hal baru seperti ini. Oke, thank you ya. Jadi sebelum kita atau apakah ada pertanyaan dari peserta yang mau langsung? Ya, apakah ada? Disilahkan. Oke, nah berhubungan ini Hari Guru, ya kan, Hari Guru Nasional 2020 ya. Nah, jadi ada pesan yang masuk ke saya nih, pesan yang masuk saya. Nah, sebenarnya nih kita itu kan ada karena guru kan begitu ya. Ada guru yang mengajar kita dari tidak bisa membaca jadi bisa membaca gitu kan. Nah, untuk kedua narasumber yang ada di sini, seberapa besar peran guru dan orang tua untuk mencapai cita-citanya yang zaman sekarang gitu. Jadi seberapa besar gitu peran guru dan orang tua dan di sini juga ada dari Jaina Pekanbaru artinya lingkungannya gitu ya dari kedua itu untuk kedua narasumber mungkin bisa dijawab untuk Kak Isna duluan mungkin bisa
Sangat besar, sangat besar. Besar banget. Itu besar banget. Pertama, kalau dari orang tua ya. Orang tua saya tuh sangat demokratis. Maksudnya gimana ya? Dari kecil itu saya nggak pernah dimanja, walaupun kedua bapak ibu guru, bapak dan ibu saya itu guru, ya, dua-duanya guru. Tapi dari kecil saya sudah dibiasakan, nggak boleh nanya kalau kamu masih bisa nemuin jawaban di buku. Jadi itu cara mendidik dari bapak ibuku yang semoga nanti saya terapkan di anak-anakku ya. Jadi nggak boleh nanya, nggak boleh nanya. Walaupun bapak ibu guruku guru, bapak ibuku guru, nggak boleh nanya kalau kamu bisa menemukan jawaban dari pertanyaanmu di buku. Jadi dari situ pasti saya kan harus baca buku ya. Saya harus baca, harus nyari gitu, harus nyari. Baru kalau udah mentok gitu ya, mah nggak bisa gitu, baru nanya, baru boleh nanya. Itu pendidikan dasar yang menurut saya paling ngena sampai sekarang. Nggak boleh nanya kalau belum nyari. Jadi memang mungkin cara membangun curiosity gitu ya, apa curiosity ya, curiosity ke saya, caranya mereka adalah seperti itu. Jadi dari situ juga mereka tuh selalu memotivasi buat terus maju, buat terus berprestasi. Jadi saya selalu ingat gitu ya, dari dulu itu selalu dari SD saya sudah suka berkompetisi. Misalnya ya, saya udah berusaha, udah maksimal gitu ya, ternyata juara 2. Terus kayak yang mereka bangga tentunya ya. Mungkin dulu saya belum mengerti, sekarang saya udah ngerti gitu ya. Maksudnya maksud mereka dulu mungkin kayak, cuma juara 2, kalau usaha lebih keras harusnya bisa juara 1 gitu ya. Kalau dulu mungkin kayak, jadi, wah gimana sih, kan udah juara 2, udah mending daripada nggak juara gitu ya, udah berusaha. Tapi ternyata disitulah pendidikannya. Maka biar kamu jangan pernah puas buat terus berusaha dan jangan pernah berhenti ketika kamu tuh sudah mencapai sesuatu. Harus ada sesuatu yang baru terus. Jadi itu kayak sumber motivasi yang tidak pernah putus sih dari orang tua. Berarti sangat besar kalau ya, Kak dari ya? guru, Dari guru. ya sangat besar. Kalau dari guru, tuh kayak guru tuh kayak semacam apa ya, pendorong yang lebih kuat lah. Saya punya guru pas SMA ya waktu itu, yang bahkan hampir seperti orang-orang tuh bilang kalau dia itu bukan cuma guru kamu, tapi dia juga seperti ibu kamu, karena memang dulu saya punya ibu guru ya yang sangat berkontribusi besar dalam mimpi saya. Itu namanya Bu Rias, guru geografi pas SMA. Dulu pas SMP saya nggak pernah punya prestasi karena waktu itu mungkin dukungannya kurang gitu ya. Tapi ketika SMA saya nemu ibu guru satu ini, ketika saya ngomong gitu ya, saya langsung jeder gitu ya, ibu saya pengen dapat medali OSN, bantuin saya gitu ya. Nah dari situ ibunya yang benar-benar kasih banyak, oke Isna, ibu punya buku segini banyak, silahkan dibaca. Ya udah, jadi dari situ terus ibunya sangat gini ya, misal Bu saya pengen ikut kompetisi tapi saya nggak punya uang gitu ya, bahkan sampai dibayarin dulu waktu itu. Saya masih ingat buat kompetisi saya dibayarin dulu, terus Bu nanti kalau saya juara saya balikin uangnya, ya dibalikin gitu ya, karena juara gitu. Jadi intinya guru dan orang tua luar biasa sih perannya sangat gitu ya, apalagi yang mendukung selalu. Oke Kak, mantap. Untuk Andrew sendiri gimana? Untuk peran orang tua dan guru itu, atau yang mentor Andrew, gimana tuh perannya dalam menjadi Andrew seperti saat ini gitu? Tentu saja besar banget. Kalau dari orang tua adalah buat jiwa apa ya? Buat saya sendiri orang tua tuh set visi dan juga apa yang pengen saya achieve, yang pengen saya dapatkan dalam hidup gitu, the end goal, which is adalah untuk jadi saluran berkat Tuhan. Jadi kayak buat saya sendiri, apapun yang saya lakukan tuh harus bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi ya, saya udah dikasih karunia, udah bisa di NUS, udah bisa fokus di robotik. Jadi apa yang bisa saya kontribusikan kembali ke masyarakat gitu. Nah, itu juga dari dulu tuh selalu, kalau bapak saya tuh kerjanya, misalnya saya nggak tahu sesuatu, nanya, pasti dibilangnya, udah cari dulu di Google sana, cari dulu di internet. Kamu tuh kalau misalnya nggak tahu apa-apa, cari aja. Kamu tuh kalau penasaran tentang sesuatu, cari aja. Dan ya bapak saya juga dari dulu itu kerjanya, kalau nggak tahu sesuatu langsung cari. Jadi ya kebiasaan tuh, jadinya cari-cari macam-macam. Jadi tahu banyak juga, dan ya jadi buka gitu wawasannya. Dari orang tua, baik banget tentunya. Dan ya dari mamah juga, yang kayak selalu, wah kalau misalnya ada achievement ini, achievement itu, mau juara 1, bagus. Mau juara 2, ya udah bersyukur dong. Kayak kalau misalnya
gagal pun ya nggak apa-apa. Ya belajar dari apa yang kamu gagal, kenapa kamu gagal, apa yang bisa kamu kayak improve, apa yang bisa kamu kembangkan lagi gitu. Jadi pastinya orang tua tuh besar banget, apalagi di early stages of life waktu kita masih kecil, masih SD dan semua ini. Untuk guru besar juga. Untuk saya sendiri mentor banyak juga mentor-mentor di fisika, terutama di robotik juga. Contohnya Kak David yang lagi jadi moderator sekarang. Jadi kudos buat Kak David, dan mentor-mentor ini itu adalah orang yang buat saya keep me to move forward. Jadi orang-orang yang memberikan konsistensi dalam saya mengejar mimpi saya, yaitu untuk ya untuk bikin perusahaan robotik dan juga bikin robot-robot yang bisa membantu banyak orang. Jadi ya terus diajari dan semua ini, dan kayak semua semua semangat dari mereka tuh masuk ke saya juga gitu loh. Kayak waktu mereka ngajarin, mereka kasih tahu, oh kamu bisa gini gini gini, nanti kamu bisa kesini kesini kesini, kamu bisa ikut lomba ini bisa masuk ke universitas ini dan segala macam. Jadi kayak tentunya guru juga membuka apa ya cakrawala dan juga pengetahuan juga, dan tentunya ya mendorong saya juga buat maju terus. Oke. Nah, Aku berikutnya, tambahin. oke, boleh Kak Isna tambahin. Ya, silakan. Ya, peran pas lagi OSN ya, selain tadi dari Facebook, salah satu peran yang penting adalah ketika saya diajari oleh kakak-kakak para pembina OSN itu tadi. Karena kakak-kakaknya biasanya udah S1 di kampus yang keren, terus udah dapat medali di tingkat internasional. Dari situ terus mereka juga biasanya orang-orang yang selalu semangat gitu ya, selalu punya visi dan misi di kehidupan gitu ya. Mereka juga nularin itu ya. Walaupun saya mungkin belum pernah satu kelas dengan Pak David ya, tapi saya sebagai orang yang pernah bekerja sama Pak David ketularan juga inspirasinya. Jadi ada yang ini ya message saya private, gimana tuh Kak biar bisa cari motivasi. Ya salah satunya manfaatkan orang-orang di sekitar gitu ya. Coba kalau kita pengen bersyukur, kita memang harus melihat yang lebih di bawah dari kita. Maksudnya posisinya lebih kurang menguntungkan dari kita pasti harus melihat itu untuk bersyukur ya. Terus kalau untuk kita maju, nah kita harus lihat orang-orang yang keren gitu loh. Kayak Pak David, kayak Mas Andrew. Terus kayak tadi saya punya ya Kak Asri yang di Oxford, terus saya punya Kak Sarah yang lagi di US sekarang. Jadi kayak semacam ya dari situ salah satunya gitu ya untuk memupuk semangat terus-menerus gitu. Mereka bisa, saya juga bisa. Kita punya 24 jam waktu yang sama. Mantap, sama ya. Oke, ini Kak, kita misalkan Kak Isna kan sudah pernah berkuliah di UGM, begitu ya. Nah, atau Kak Indro juga sudah punya teman-teman di Indonesia yang sedang berkuliah juga. Ya, atau juga saya juga udah karena berkuliah di UI dan ITB begitu ya. Nah, kira-kira nih, ya kita tahu kan QS ranking gitu loh. QS ranking antara di Indonesia, kalau kita buat di dalam dunia, mungkin kita kan Indonesia universitasnya masih ratusan gitu. Sementara mungkin di Singapura sudah 10 besar untuk prodi-prodi tertentu gitu ya. Nah, kira-kira sebenarnya budaya apa nih ibaratnya model pembelajaran atau budaya belajar di sana, atau apa yang bagaimana student-student di sana itu akhirnya ya tahu juga kan di sana mahasiswa Indonesia gitu loh. Tapi kenapa apakah ada yang salah dengan budaya belajar di kampus-kampus di Indonesia sehingga akhirnya negara kita yang besar ini menurut kalian berdua nggak bisa gitu untuk saat ini belum bisa mengejar untuk masuk top 10 di university misalnya gitu ya. Kira-kira mungkin dari Andrew dulu misalnya gimana Andrew? Misalkan apa yang ada terjadi di sana gitu ya. Wah, oke. Makasih pertanyaannya. Lumayan kompleks ya isu ini tentunya buat dijawab langsung kayak gini. Cuman menurut Andrew aja, menurut Andrew apa yang alami Andrew di sana yes, gitu kan. boleh. Kalau misalnya tentang ranking universitas sendiri itu sebenarnya lebih banyak ditentukan oleh publication of paper. Jadi seberapa banyak riset yang dilakukan. Nah, kalau di dalam hal itu berarti sebenarnya yang masih bisa dikembangkan lagi di Indonesia adalah budaya untuk riset, dan bukan cuma buat duit ataupun bukan cuma buat apa ya namanya kayak kebanggaan gitu. Karena kayak kalau misalnya kita udah mau riset, jadi di NUS tuh semua anak yang fokus ke riset, kerja di laboratorium, mereka tuh udah istilahnya ya, kayak mereka tuh udah mengabdikan diri mereka ke ilmu pengetahuan. Jadi emang yang pengen mereka kejar adalah pengetahuan baru, penemuan baru,
Dan disitulah gimana caranya bisa benar-benar mereka fokus dan nggak pindah jalur kiri, pindah jalur kanan untuk benar-benar ngejar akademia gitu ya, bidang akademik. Nah, tapi kita di Indonesia itu, sejauh yang saya tahu, walaupun saya nggak sekolah di Indonesia, ya sebanyak yang sejauh yang saya tahu adalah banyak istilahnya godaan gitu ya, kayak oh oke kita udah masuk ke universitas misalnya mau riset, tapi habis itu oh ada yang ngajak buat bisnis ini, ada yang ngajak buat lakuin itu, masuk ke perusahaan ini segala macam, dan kita tuh mungkin kita tuh belum punya tekad yang benar-benar kuat gitu untuk mengejar satu hal yang kita inginkan, yaitu misalnya riset, atau misalnya kalau mau buka bisnis pun untuk buka bisnis gitu. Jadi kayak emang dari awal tuh harus punya goal. Dari awal tuh harus punya target yang kuat, yang benar-benar kita yakin kita mau kejar. Gitu. Oke, thank you. Mungkin Kak Isna kan udah pernah di UGM nih, terus sudah keliling dunia gitu dan ketemu di sana sebenarnya budaya pembelajaran apa yang kurang gitu loh, sehingga ya kita juga bisa gitu kan untuk meraih mimpi sana, mengejar ketertinggalan kita gitu dengan kampus-kampus top yang ada di luar negeri gitu guys. Nah, mungkin bisa memberikan kayak kita nih Satu ya. hal yang aku paling notice dari pengalaman aku exchange ya, kan Ya, jadi pas exchange itu kan saya S1 di UGM, terus saya ngambil semester di kampus lain tadi ya, di Jepang sama di Jerman. Nah, satu hal yang saya notice yang paling berbeda dan yang menurut saya paling signifikan mempengaruhi perbedaan ranking ini gitu ya, itu adalah ini satu. Kalau di Indonesia kita dibudayakan, mungkin saya salah ya, tapi sepengalaman saya ketika saya S1 di UGM, sepengalaman saya, kita tuh masuk kelas ketika mau kuliah, kosong kepalanya. Karena kita nggak tahu hari itu mau kuliah apa. Kita masih belum tahu. Mungkin di silabus gitu ya, ya udah silabus gitu ya. Jadwal, tapi kan cuma nama mata kuliahnya gitu ya. Tapi kita belum tahu tuh, mau belajar apa hari itu gitu ya. Mau belajar tema apa. Nah, ketika saya pertukaran belajar ini, disinilah perbedaannya. Setiap saya sebelum masuk kuliah, otak saya tuh udah setengah ibaratnya. Setengah Udah ya. setengah Udah setengah terisi, dulu. bukan kosong. Kalau tadi di Indonesia, aku masuk kuliah, nggak tahu mau belajar apa, duduk, manis gitu ya, dengerin dosen, bilang apa, terus udah. Makanya jarang ada pertanyaan kalau habis kuliah. Kenapa? Kita baru masuk kelas, kita baru tahu materinya hari itu, saat itu gitu ya, 90 menit sambil ngantuk dengerinnya gitu ya. Kalau dapat posisi duduk di belakang kan biasanya nggak kedengeran, jadi ngantuk gitu ya. Ya gimana mau berpikir kritis untuk belajar itu gitu ya. Sedangkan kalau pas saya kuliah di luar negeri, misal nih, saya mau kuliah hari ini nih, dosen saya udah nyiapin apa yang mau saya pelajari hari ini nih, udah dari kemarin, seminggu sebelumnya. Dia udah punya list bacaan yang harus saya baca sebelum saya masuk kelas hari ini. Nanti jam 10, berapa menit lagi saya masuk kuliah, udah disiapin nih. Bahan belajar apa nih yang harus saya baca dulu sebelum masuk kelas. Terus, kalau misal pun selain bahan belajar, misalnya kalau kelas-kelas yang laboratorium, berarti saya harus tahu dulu nih step apa nih yang harus saya tahu, biar nanti ketika saya masuk kelas, saya masuk lab, saya udah tahu mau ngapain. Nah, jadi karena saya punya waktu 1 minggu ya sebelum kelas, sebelum saya belajar apa yang mau saya pelajari, saya jadi punya waktu nih berpikir, oke, saya udah belajar ini, baca ini. Buat teman-teman yang misalnya atau buat kayak saya yang oke mungkin sekali baca belum bisa gitu ya, ya jadi punya waktu buat 2 kali baca, 3 kali baca gitu ya. Baru dari situ kita otomatis jadi punya banyak pertanyaan. Jadi ketika pas kuliah, dosennya mungkin hanya mengulang sekilas. Tapi setelah itu kita jadi punya diskusi. Nah, setelah punya diskusi, kita jadi semakin kritis gitu ya, semakin kritis, kita semakin terbangun gitu, apa ya, ibaratnya curiosity-nya semakin terbangun, jadilah semakin kita paham materi yang disampaikan. Jadi kalau saya itu sih yang paling kerasa perbedaannya. Nah, dari situ juga jadi kan gitu. Nah, ini ada dari pertanyaan Pak Budi ya. Artinya gini, Pak. Untuk kedua narasumber di sini, pasti kan tidak mungkin kita tidak menghadapi permasalahan. Pasti seperti roda berputar, bersukses, ada masalah, gitu kan. Banyak tantangan. Pasti ada namanya demotivasi, lemas, capek, ibaratnya habis uang, tenaga, waktu, perasaan, gitu kan. Nah, kira-kira trik nih supaya kita terus semangat gitu ya, dan motivasi
kita itu gimana nih untuk ibaratnya memotivasi, ayo nih saya sendiri harus belajar gitu. Kira-kira ada untuk Kak Isna sendiri gimana? Untuk dan Kak Indro. Satu hal, kalau lagi saya lagi demotivasi, saya akan mengunjungi orang-orang keren yang jadi gini, entah ya, mungkin saya pas waktu S1, saya tuh punya geng yang memang tuh tahu gitu ya kalau saya punya mimpi besar dan mereka tuh percaya buat saya gitu ya. Dan orang-orang ini juga orang-orang keren di kampus gitu ya. Jadi mbaknya mahasiswa berprestasi, terus ya pokoknya memang satu hal, lingkungan itu sangat penting. Tadi ya, geng itu sangat penting. Ketika saya lagi demotivasi, dulu gampang banget cara menyelesaikannya. Saya tinggal, oke, saya nggak mau, saya lagi capek, malas gitu ya. Ya udah, saya tinggal hangout sama mereka, maksudnya ngobrol gitu ya, ketemu mereka, nanya gitu ya, nanya apa yang lagi mereka kerjakan atau pokoknya berinteraksi dengan orang-orang keren ini. Itu secara tidak langsung kalau saya waktu itu langsung bangkit gitu ya, kayak wah dia udah kayak gini, masa gue gini-gini doang, ya kan? Maksudnya jadi kayak ya udah ketika saya punya demotivasi, saya look up ke mereka gitu, kayak ya misal ada masalah ya perlu diceritakan atau diselesaikan, tapi ketika memang benar-benar butuh motivasi, saya lebih ke yaitu cerita ke mereka, ngobrol, terus kayak yang lebih mungkin ada kalanya ketika demotivasi iri itu menjadi diperbolehkan ya. Maksudnya iri dalam hal baik ya, bukan dengki, bukan yang iri terus kita jadi nggak mau orang sukses, bukan. Tapi yang kayak, lah mereka udah kayak gini, lah gue ngapain aja nih, waktunya sama nih 24 jam. Tapi dia udah bisa kayak gitu, gue nggak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi dari situ sih kalau lagi Oke, Kak demotivasi, Isna. dari Mantap. situ. Ya, untuk Endo sendiri gimana? Untuk kalau mengalami demotivasi atau untuk menumbuhkan mau belajar lagi gitu. Caranya gimana? Betul, buat saya ada dua cara yang paling efektif. Jadi yang pertama adalah untuk selalu pilih teman. Oke, ini nggak benar-benar sesuai sama kultur Indo ya, tapi kayak itu benar. Jadi berteman dengan siapapun boleh, tapi siapa yang dekat dengan kamu adalah itu harus dipilih. Ya, itu penting. Jadi kita harus berada di lingkungan yang benar-benar bisa support kita. Which means artinya orang-orang yang pengen maju terus, yang pengen berprestasi, yang selalu pengen overachiever dan ya berprestasi intinya. Bisa melakukan banyak hal. Jadi kalau misalnya kita lagi demotivasi, kita lagi capek dan segala macam, ya kita tinggal ngomong ke teman-teman kita. Toh kayak pasti teman-teman kita ada di situ, kita ngomong tentang segalanya, kita tanya tentang mereka lagi apa, proyek mereka ke depannya apa, dan segala macam. Dan pasti itu membangkitkan semangat kita. Karena kita lihat kayak, oh teman-teman kita kayak gini, kayak, oh sekarang saya ngapain? Kang kok kayak gini, kayak apa yang bisa saya achieve dan segala macamnya, itu bakal bikin kita berada pada kalau di psikologi itu namanya flow mode gitu ya. Jadi kayak kita berada dalam situasi di mana kita benar-benar fokus dan bisa terus saling memfokuskan satu sama lain antara teman-teman kita. Itu satu hal yang paling penting. Yang kedua adalah kalau untuk saya adalah kembali ke tujuan awal. Jadi kalau misalnya lagi demotivasi, lagi bingung, atau misalnya kita lagi ngerjain sesuatu nih, wah nggak beres-beres, ada masalah di sana, terus kita kayak, wah jadi kita lost sight, kita kehilangan penglihatan akan apa sebenarnya yang kita kejar. Jadi once in a while, ya kan, di beberapa saat, ya kan, secara rutin kita harus bisa mengingatkan diri kita akan apa yang benar-benar kita kejar, akan apa alasan awal kita untuk say yes untuk melakukan apapun yang kita lakukan. Bisa dilakukan dengan contohnya set wallpaper di HP misalnya, atau set alarm di HP misalnya, atau misalnya kayak Kak Isna bikin goal board gitu di kamarnya. Jadi ini adalah hal-hal yang paling bisa dilakukan buat kita bisa constantly remind ourselves, ya kan, mengingatkan diri kita akan ya core value yang kita kejar. Oke, nah ada lagi tadi ada pertanyaan dari peserta. Nah, tentu kan Kak Indro dan Kak Isna pernah menjadi siswa dan sekarang sudah menjadi mahasiswa gitu ya. Jadi, nah di sini bagaimana kita cara ibaratnya kan di sini banyak guru di sini nih. Menurut Kak Isna dan Kak Indro, gimana caranya untuk memotivasi siswa-siswa untuk semangat belajar gitu loh? Nah, gitu. Kira-kira dari Kak Indro gimana nih supaya mereka
semangat belajar, kira-kira caranya gimana untuk Kak Endo, Kak Isna mungkin bisa memberikan sedikit saran gitu atau Hmm. Kalau buat saya sendiri, at least dengan pengalaman sampai sekarang, dulu juga pernah jadi guru di sekolah saya ngajarin beberapa anak juga di Olimpiade Fisika. Jadi untuk setiap anak tuh pasti berbeda, dan karena itu yang paling penting adalah personal touch, atau kayak gimana kita bisa benar-benar ngerti satu anak tuh apa sih yang memotivasi anak ini. Apakah dia termotivasi kalau misalnya ada tantangan, atau apakah dia termotivasi kalau ada sesuatu yang dia nggak tahu, atau apakah dia termotivasi kalau misalnya dia berada di zona nyaman. Mungkin kayak banyak banget tipe-tipe orang, dan ini beda-beda. Dan oke. kalau misalnya saya lihat ya, misalnya di kelas Indonesia, kebanyakan tuh kita kayak, oke, satu guru 30 orang, dan kayak ngajarnya 2 jam. Lalu apa apa yang bisa dilakukan? Oke, bisa motivasi, kasih pembicara lah, sini sana, sini sana. Tapi mereka nggak ngerti apa yang benar-benar satu siswa tuh perlukan. Jadi, kalau menurut saya, buat saya sendiri, dan pengalaman saya, guru-guru yang paling bagus adalah guru-guru yang dalam hal memotivasi ya, adalah guru-guru yang benar-benar mengerti saya dan benar-benar mengerti apa yang bisa membangkitkan semangat saya. Contohnya ya, kalau buat saya adalah impian saya lah untuk untuk bisa bikin robot dan segala macam, dan selain itu juga orang-orang yang bisa men-challenge saya. Jadi orang yang saya ngerasa nih kayak, wah masa gini aja nggak bisa. Nah, kayak gitu adalah guru-guru yang bisa memotivasi saya. Oke. Oke, untuk Kak Isna gimana? Untuk memotivasi peserta atau siswa-siswi gimana? Mungkin dari Isna bisa memberikan tips and trik, udah sering mengajar. Pertanyaan yang cukup kompleks ya. Aku sepakat sih sama Kak Andre. Harus tahu dulu siswanya kayak apa. Tapi kalau mungkin aku boleh ini ya share, yang paling utama adalah membantu siswa menemukan motivasi dari dirinya sendiri. Jadi gimana ya? Karena bagi saya motivasi dari luar itu sifatnya temporary. Misalnya ya, saya di mentor gitu ya, terus saya peduli sama siswa saya. The time waktu ketika saya sudah menganggap siswa saya mungkin sudah cukup termotivasi dan saya mungkin menarik diri gitu ya, semacam kayak oke, kamu udah bisa sekarang, maka saya udah nggak nggak sepeduli itu sama siswa saya misalnya ya, maka nanti motivasi mereka juga jatuh. Jadi kalau buat saya yang paling susah dan yang paling sustainable, bertahan lama adalah dalam membantu menemukan motivasi siswa itu sendiri. Kayak contohnya misalnya, mungkin ini yang saya dapatkan ya. Dulu ketika saya baru SMA itu, kenapa langsung kemudian punya misi gitu ya, punya keinginan besar seperti itu, karena saya masih ingat gitu ya, saya punya semacam mentor, bukan guru gitu ya. Dia itu mengajarkan gimana caranya saya bermimpi gitu. Gimana biar meyakinkan diri saya bahwa walaupun saya anak desa, walaupun saya sekarang bukan siapa-siapa, walaupun waktu itu saya nggak bisa bahasa Inggris, saya tuh bisa loh. Jadi kayak menanam waktu itu, si Mbak mentor ini memberikan semacam keyakinan pada diri saya bahwa saya bisa maju kok gitu. Saya bisa kok, kayak mimpi itu tidak ada kok yang tidak realistis gitu. Jadi lebih kepada ini sih, menanamkan motivasi dari dalam gitu ya. Dan yang paling saya ingat adalah ketika guru-guru saya menceritakan kakak-kakak angkatan saya yang sukses, itu ngena banget gitu loh. Kayak dulu saya punya contoh kasus gitu ya. Ternyata kakak angkatan saya yang satu SMA itu bisa dapat medali emas dapat medali emas Olimpiade astronomi di tingkat internasional. Kayak wow, mereka bisa loh, saya juga bisa gitu. Jadi ya disitulah gitu ya, guru yang baik itu membantu menemukan siswanya motivasi dari dalam gitu. Dan waktu itu guru saya ini berhasil gitu ya, membantu saya menemukan motivasi dari dalam diri saya. Itu sih kalau menurut saya, karena saya juga semacam membantu siswa cari motivasi gitu dari luar itu susah, berat gitu. Jadi harus dari diri sendiri. Oke, Kak Isna. Jadi cukup seru ya diskusi kali ini.